bahwa dia punya eh, Bible, di situ tertulisnya Injil karangan Matius, karangan Markus, karangan Lukas, karangan Yohanes. Tapi kan bagi LAI nggak seksi nih, ada kata karangan. Nanti ketahuan dong bahwa ini cuma karangan. Makanya kata karangan dihilangkan, langsung menjadi Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Itu sejarahnya seperti itu, teman-teman. Ya, udah paham? Untung, lanjut standby. Kak Nora izin 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 Kak Nora ya. Makanya tadi kata harusnya direkam. Ini mau. Nah, udah nanti minta sama Kanora, nanti minta sama Kanora. Oke, izin sedikit. Itu hubungannya himne Plato dengan Yohanes apa Pak Ustadz? Ya, Himne Plato dengan Yohanes yang paling diagungkan. baik. Sekarang begini ya, kita coba belajar menggunakan akal. Karena kasih karunia terbesar dari Tuhannya Yesus adalah akal. Kalau cuma otak, domba juga punya otak. Bedanya kita sama domba, kita diberikan karunia kasih terbesar dari Tuhan Yesus, akal. Ya, kalau misalnya Yesus berkata, pada mulanya saya adalah firman. Lalu firman itu berubah menjadi manusia. Misalnya seperti itulah. Dibandingkan dengan Yohanes yang berkata seperti itu, Matius pilih mana? Pilih Yesus. Perkataan Yesus. Cakep. Berarti kan lah Yesus yang mengatakan itu, lo mau apa unggul? Kalau misalnya dalam debat. Tapi ketika kita bilang, itu kan kata Yohanes. Sementara panjang lebar tadi kita bilang perkataan-perkataan tulisan-tulisan itu tidak semuanya dari Yesus. Makanya cetak pun cetak hitam, bukan cetak merah. Pembukaan-pembukaan Yohanes itu. Kemudian baru ini saya masuk, kalau nerangin itu enaknya ambil backgroundnya dulu. Sehingga teman-teman tidak hanya hafal tetapi paham dari mana ini berasal. Kalau Yesus yang bilang seperti itu, ya kita mau ngomong apa? Ada tertulis Yesus bilang begitu. Ini ternyata bukan Yesus yang bilang, Yohanes. Lalu dari mana didapat itu adalah himne platonik. Orang Islam tuh nggak usil, nggak iseng. Nah, begitu kalian usil, iseng, dan memfitnah Al-Quran, kita pelajari kitab kalian. Belajarnya dari mana? Dari sarjana-sarjana kekristenan sendiri, Christian Scholars. Ya, nanti teman-teman cari googling, itu namanya Gospel Nabre. Itu di situ ada penjelasannya dari mana itu berasal dari himne platonik. Ya, himne platonik itu tidak dikatakan bahwa logos bersama-sama dengan theos. Tetapi perhatikan ini, perbedaannya bersama-sama dengan pada mulanya logos berasal dari theos. Beda ya, bersama-sama dengan berasal dari theos. Nah, himne platonik ini disematkan untuk Caesar atau kaisar. Ya, jadi sebelum dipakai untuk Yesus, kaisar udah pakai duluan, gitu. Injil Nabre cari nanti, ya. Kemudian cari terus, pokoknya kata kuncinya himne platonik, Injil Nabre, Nabre. Itu didapat keterangan semua di situ. Saya belum mempersiapkan untuk secara serius ya. Jadi kalau ngomong masih pakai satu HP. Insya Allah lah nanti saya buka sebuah kajian
saya pakai laptop, data-data semua saya keluarkan. Saya nggak mau cuma ngerti sendiri, pinter sendiri, atau kalau saya salah tidak ada yang mengkoreksi. Kapan-kapan saya gabung sama Kanora, minta waktu khusus 1 jam misalnya, membahas satu tema, lalu saya tampilkan dari laptop saya ya. Sementara ini hanya hafalan saya, cuma perkataan saya ini bisa saya pertanggungjawabkan. Tidak pernah saya ngomong bohong karena ini menyangkut agama orang lain. Lanjut, Kak Nora, standby. Kak Nora, Kak Nora, Ya, ayah bang, itu siapa bingung itu Islam atau Kristen atau gimana ini kawan ini? dia Islam. Itu apa, typingnya itu apa itu maksudnya itu di bawah itu? Yang mana bang? Udah jauh di atas itu. Aku sengaja kutahan typing ini di tag-nya si Mesa Sinaga yang menghujat tadi. Di tag-nya Mesa Sinaga itu kan record komennya Ah, bisa dijadikan alat bukti penghujatan, bisa dikenakan pidana katanya. Apa maksudnya itu? oh si Mesa kan dia kan menghina. Oh, kalau nulis kayak gitu bang jangan di tag namanya bang ya, seolah-olah menyuruh dia bang. Diangkat nih. Nih. Eh, iya Bang Untung gimana Bang Untung? Iya nanti kita buat jadwal sama Ustadz Unggul kan. Kita mengkaji selama 1 jam asal muasal penulisan Bible ini. Jadi biar paham sebenarnya kitab siapa yang benar-benar dikatakan kitab palsu gitu. Maksudnya palsu itu dia itu sanadnya jelas tidak, yang mengcross check langsung Yesus atau tidak. Karena kan di situ mereka menuhankan Yesus. Beda kalau memang firman Allah ya, beda. Kalau firman Allah itu tidaklah cocok kalau yang mengcross check itu adalah manusia, maksudnya seperti Matius, Markus. Tetapi langsung Yesus gitu. Sama seperti Al-Qur'an. Ketika diwahyukan kepada baginda Rasulullah, nah itu jelas langsung baginda Rasulullah sendiri yang mengapa. Kenapa? Maaf, Nora saya potong dulu ya, sebentar ya. Nah, yang tadi masalah yang Sinaga, eh, kita ini kan berdebat sehat ya tentang lintas agama ya. Maksudnya jangan sampai menghujat sesuai dalil gitu. Makanya maksud saya di situ tadi, jangan sampai ada penghujatan di antara agama ini. Ya, silahkan diskusi, asal diskusi sehat, diskusi memang bersesuaikan dengan apa namanya dalil-dalil yang ada gitu maksudnya. Bukan saya ini, jangan sampai menghujat lah. Oke, Emang itu aja Iya, selama ini iya. Nora. kali Terima menghujat kasih. siapa? Enggak benar itu. Siapa bingung menulisnya udah benar. Sinaga itu kan menghujat, menghina, memfitnah. Nah, siapa bingung menulis. Teman-teman, ini di-record saja komennya. Bisa dipidanakan ketika menghujat dan memfitnah. Bukan untuk saya, untuk siapa? Nelsa apa Meisa Sinaga tadi. Paham aku siapa bingung. Gitu siapa tadi yang nanya Matius ya? Apa Untung? Yohanes. Lanjut standby. Oh Saya Yohanes ya. Yohanes. Enggak, saya enggak. Yohanes yang salah paham. Yohanes yang Bukan, salah Ya, paham. Lanjut. Matius betul, ah, Yohanes udah, udah. yang salah paham. Oke oke ya oke, lanjut Yohanes lanjut salah lanjut. paham. Udah lengket Yohanes nama aku ya. Lantaran nama akunku Yohanes. Mati lah aku mah.
Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi teman-teman, kalau wabarakatuh. pertanyaan berat ke Kang Dito nih, guru saya beliau. Lanjut Masya pertanyaannya Allah teman-teman. kembali. Satu gol kembali. Ya saya izin nambahin. Ustaz Kalau Unggul ada, kebalik. saya izin nambahin sebentar. Dalam perdiskusian, ini kan debat lintas agama. Ada yang bilang semua agama itu baik. Saya setuju. Tapi kalau ada yang bilang semua agama itu benar, nah ini yang perlu kita kaji. Apakah otak kita ini sudah kita pakai? Kalau semua agama itu benar, jangan sampai nanti ditafsirkan orang di gereja akan ada jumatan ya untuk Jumat hari ini gitu ya. Di gerejanya di mana? Di gereja Isa Al-Masih misalnya. Nah, itu yang nggak benar. Jadi, kalau di Islam kita mensyiarkan agama Allah ini sesuai dengan dalil di surat Ali Imran ayat 19. Itu di kalimat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zinna indallahil Islam. Allahu Akbar. Allah sudah menetapkan nama agama kita yaitu Islam. Coba cek di Bible. Kecuali yang pengikut Kristus disebut Kristen di Antioquia yang pertama kali. Tetapi itu bukan kata-kata Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya. Pada saat Yesus memang diakui menjadi manusia, pada saat Yesus menjadi manusia itu, Tuhan yang benar siapa? Siapa Kak Nora? Bapak ya. Bapak. Bapak. Kalau mengimani Tuhan yang benar itu Bapak, apa bedanya Kristen dengan Unitarian? Unitarian. Saksi Yehova yang tidak menuhankan Yesus. Nah ini yang harus kalian cek. Cek and cross check. Tidak ada menerangkan di situ Tritunggal. Kalau anti Tritunggal ada. Silakan diselesaikan dulu. Kalau di lintas agama ini, Islam sudah pasti menang. Di dalam kitab sucinya sudah diterangkan. Inna dzina indallahil Islam. Itu sudah jelas itu. Al-Quran adalah kitab suci dari Allah. Kalau mau bicara tentang transmisi, nanti guru saya ini Ustaz Tunggul yang menjelaskan. Tetapi kalau transmisi kitab suci yang dikatakan Bible, legitimasinya yang paling terakhir siapa? Kenapa Injil sinoptik yang katanya tiga gospel itu sama? Siapa yang melegitimasi? Kemudian Yohanes bin Zebedius yang dapat ilham melalui pandangan di Pulau Patmos. Digadang-gadangkan bahwa Yesus Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apakah di situ Yesus yang berbicara? Dari mana kutipan tafsir itu tulisan tinta merah? Padahal sudah jelas Yohanes bin Zebedius hanya bertemu dengan malaikat. Ngapain malaikat ketemu sama Yohanes bin Zebedius? The conclusionnya is di chapter 10 verse 10. Setelah diberikan kitab itu kemudian disuruh makan. Ya jadinya dimakan. Itu letter luck ya. Saya tidak menghujat bahwa itu memang tertulis. Silakan dicek kitab Wahyu pasal 10 ayat 10 bahwa malaikat sudah memberikan kitab kepada Yohanes si penulis, kemudian disuruh makan. Di 10-nya dimakan. Nah, apakah itu menjadi revelation yang sifatnya ilham wahyu tetapi dimakan? Silakan yang punya ilmu tentang tafsir, punya buku, tunjukkan buku tafsirnya. Siapa pengarangnya? Apakah tokoh-tokoh itu atau bangsawan kerajaan Romawi atau Yunani? Silakan naik. Sekian tambahan dari saya. Kak Nora, saya kembalikan. Tadi rame kali Oten. Ini si Elizabeth ini udah parah kali ini typingnya ini. Apa maksudnya? Naik kau, hei. Dia itu saya lebih cantik daripada dia. Saya lebih cantik daripada dia, makanya dia iri. Iri. Gitu Iri. loh.
Yang kami bilang di atas itu dari Bibelmu, bukan ngormi aja, dari Bibelmu itu Bibelos. Nah, kau Dia menghujat malah cebok ya. Inilah saya kesian sebenarnya sama Kristen. Islam itu panduannya luar biasa. Dari kita mau memejamkan mata tidur, udah diajari itu dipandu. Kemudian nanti bangun, dipandu dengan doa, perbuatannya seperti apa dan sebagainya. Ambil khusus nih ya tentang cebok ya. Itu dia menghina kan. Nah, ketika Islam di masa padang pasir yang sulit air, disuruh cari air. Betapa beratnya lah Allah nyuruh. Udah air nggak ada, suruh cari air. Udah keburu mencret orang, ya kan? Nah, jadi gunakan apa yang ada di sekitarnya. Allah itu selalu memudahkan. Kemudian karena berkembang, pengetahuan maju, rumah sakit pertama, rumah sakit Islam. Bedah, kedokteran, obat, sampai kepada operasi yang dalam, itu pelopor-pelopor Islam banyak. Ya, ketika umat Islam sudah mendirikan sanitasi, water and sanitation, irigasi dibedakan untuk tumbuhan ladang dan hewan serta untuk konsumsi manusia. Makanya nggak pernah ada cerita di zaman peradaban Islam yang baru bangkit ini kematian Black Death, kematian hitam, hanya gara-gara virus kotor dari air. Ketika Islam sudah mendirikan rumah sakit dan ilmu pengetahuan tentang kesehatan, termasuk air, di Eropa orang berak masih di pinggir jalan, sembarangan, kagak cebok. Karena tidak diajarkan oleh agamanya untuk menjaga kebersihan diri. Ya, ketika Islam mewajibkan sebelum sholat melakukan wudhu dengan air, kalau tidak air, boleh tayamum, menempelkan tangan di dinding, di pohon, ada debunya tipis-tipis, itu pun ditepuk-tepuk 3 kali. Bukan cara dungu langsung dibelepotin, tidak. Itu ambil syarat saja, keringanan, rukhsah dari Allah, ya. Jadi diajarin cara cebok bagaimana. Kamu nggak tahu cara cebok, tiba-tiba mengkoreksi orang yang memberikan hukum tentang cebok. Kamu nggak tahu hukum tentang nikah, tiba-tiba mengkritisi hukum nikah Islam. Yesus aja nggak nikah, lu tahu dari mana hukum nikah? Bapak-bapak gereja ngambilnya dari tradisi pagan Romawi, pakai gaun putih, bawa kue tar dipersembahkan kepada dewa Apollo, lempar bunga, pakai cincin, lambang bahwa perempuan adalah budaknya lelaki. Itu lambang perbudakan. Makanya adik-adikku, anak-anakku yang putri dan juga adik-adikku Muslim, kalau nikah udah nggak usah gaya-gayaan. Arah Eropa itu pagan. Kita punya diajarin cara segala macam apa ada. Itulah disebut agama yang sempurna. Terperinci Al-Quran, apanya yang terperinci? Hukum-hukumnya. Untuk manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Enggak kayak kalian di dunia udah nggak selamat, kemudian apalagi sampai sono nanti. Lanjut Nora, lu senyum-senyum aja lu. apa pula yang diajarkan Bible itu? Gak ada yang diajarkan Bible itu Pak Ustadz. Yang diajarkan di situ Pak Ustadz, colok-colok, ya kan? Udah majalah dewasa, ngujat-ngujat pula dia. Itu Ustadku yang oholiba itu kan bukan suatu perumpamaan perasaanku ya. Yang benar-benar iya, katanya itu kan adalah perumpamaan, kiasan. Itu harusnya Padahal- Ustadz Blender itu kalau soal-soal itu. Mau diundang Spesialisnya Ustadz Blender. Aku tak langsung kabur. Ustadz Blender. Memang betul itu kan seorang dua kakak beradik yang dilahirkan oleh satu ibu, memang betul itu kan. Nyata gitu loh. Dia bukan kiasan gitu loh. Dia bukan satu namanya dia negeri yang namanya Yerusalem dengan
Apalagi yang satu tuh. Nah, itu kan katanya dilahirkan dari seorang ibu, seorang kakak dan seorang adik dilahirkan dari satu ibu. Mereka bersundal pada masa itu di negeri itu gitu loh. Cuman pertanyaan saya, iya, cuman yang saya heran begini Kang Dito, memang ada pernah saya dengar yang menafsirkan bahwa memang itu bukan perumpamaan, bukan kiasan, memang itu bukti nyata ada 2 orang perempuan. Cuman masalahnya perempuan ini kenapa sampai Allah sendiri, maksudnya Tuhan mereka sendiri yang menceritakan gitu loh. Itu yang saya heran. Sama seperti yang kayak di dalam Hosea. Apa itu sendal jepit itu? Di dalam Hosea, Pamer sendal jepit. kalau kalau di dalam Hosea, apakah memang benar Tuhan memerintahkan Hosea menikahi wanita pesundal? Ini yang saya heran juga nih. Kok information Kak Nora? Ini bicara tentang Yeskel ya. Yeskel Oholi Bang. Mm-mm. Nah, konklusinya juga sama seperti kita Wahyu. Nah, Nabi Yeskiel itu, atau di Islam, di kita itu dipanggilnya Nabi Yulkifli, itu ditulis sama mereka di pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3. Itu juga dimakan kitabnya. Gulungan kitab itu dimakan. Jadi saya selamatkan nih teman-teman Noten. Jadi sebenarnya kalian tuh udah punya kitab. Perjanjian lama dimakan sama Nabi Yeskiel. Kang Dito, Perjanjian jadi yang baru, sekarang ini Kang Dito. di perjanjian baru itu dimakan sama Yohanes bin Zebedius. Terus mau ke Katolik. 1 Magabe 1 itu dibakar kitabnya. Jadi nggak punya kitab mereka. Makanya Yesus datang itu di Yohanes 10 ayat 10, dia mencari pencurinya. Karena ada yang mencuri dari kaum Yahudi gitu. Teks Mesoret itu yang dicuri sama mereka. Yesus datang, dikabarkan di Yohanes 10 ayat 10. Tujuan apa Yesus itu datang? Kan begitu. Coba dibaca. Yesusnya beli rokok. Ya, begitu. Berarti saya Coba harus lebih dibaca. banyak berguru nih sama Kang Dito ya. Berarti Ini yang kan sekarang Kang itu Dito. Kang Dito ngarang bebas gitu, yang sekarang itu. Jadi coba dibuka Yesaya 28 itu. Yesaya 28 ayat 2 itu yang da bla bla bla. Nyanyi kita itu, nyanyi. Itu gadis kecil yang itu baik. itu bahasa Roh Kudus. Oh gitu, bla bla dada ya. Itu memang ada jadwal ya Kang Dito ya. Bang Zuma dengan pendeta Buas ya. Udah jumpa kemarin. Yang waktu itu Bukan, itu lagi. di-invite. Jadi memang dikabarkan ditunggu oleh pendeta Buddha Sali. Iya kan? Itu Enggak, pendeta lagi Buddha diskusi Sali itu tuh. saya pikir sama kayak kisahnya ini Uskup Nicole Martel. Katanya lagi Unggul, diskusi tuh. Nah, udah live sekarang katanya. oh udah live. Oh ini Iya mungkin. di roomnya Umi Mican. Apa ya? Aku gimana ya? Kalau sama pendeta Buas kayaknya aku ya pribadi ya, saya tidak menakar ilmu beliau sih. Cuman aku kayak kurang sreg gitu loh. Tengok cara dia diskusi gitu loh. Dia tidak cocok jadi seorang debater. Bener, Cap- nggak capek cocok. Kak. Kalau nengok dia nggak Beliau ngeh Kak beliau Nora, dia hanya nengok genteng ini aja. beliau hanya mentafsirkan sesuai dengan pemahaman beliau. Beliau itu punya tafsir ini apa program begitu. Saya pernah lihat itu waktu di debat offline dengan Ustadz Udon. Iya. Tapi pendeta-pendeta seperti itu, kalau mereka mau belajar tentang Al-Quran, kita cukup kasih referensi surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Pasti mereka udah connect. Oh iya, ini sudah diamini oleh Allah bahwa agama Islam ini sudah diberikan memang gitu loh.
Jadi tidak ada kata lain ya. Bahkan coba dicek di dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ada tidak kata-kata Kristen? Nggak ada. Adanya Nasrani. Nah, sementara orang Nasrani ini oleh orang Kristen dianggap bidat, kan begitu? Mereka tidak mau dibilang bahwa Kristen sekarang itu Nasrani. Itu nggak mau. Jadi seperti itu. Coba Kang Dito, pendeta-pendeta itu kalau mau belajar tentang Islam, ya surat Ali Imran ayat 19 itu. Kang Dito, Siap. itu menurut Kang Dito ya, ini agak lain sedikit nanyanya ini. Itu pendeta-pendeta yang mau debat di sosial media yang kayak gini itu jemaatnya ada nggak itu? Kurang tahu saya, coba nanti di komen. Ya, sebab gini loh Kang Dito, aku rasa nggak ada jemaatnya. Kalau ada jemaatnya nanti pada kabur jemaatnya itu, hancur perpuluhan. Pertanyaan buat saya, Ki. Jadi contoh nih kayak gereja-gereja di ternyata tidak. Tahu ada berita terakhir yang ada di Medan? Itu karena pendetanya pendeta umat yang denom yang sebelah itu sampai kacau. Sampai ribut Rebutan itu, ribut mengenai perpuluhan. Salah. rebutan jemaat. Iya itu. Aduh. Apa itu? Dito, gue tantang lu berdua ngobrol pakai bahasa Arab min 2 jam. Urusannya apa? Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Terus katanya kemana? Dia aja nggak Ini debat paham. bahasa atau debat apa ini kawan ini? Sakit kau, minum wali kotor aja lah kau. Debat agama naik sini yo, lintas agama. Jangan debat bahasa. Sakit kau. Sudah dikasih Itu kampret. makan. Itulah kebanyakan minum wali Isinya kotor kan surat sekali-sekali Al-Imran itu ayat baikon lah. 19. Sudah itu aja. Orang Kristen itu. Aduh, guru saya turun. Kok kepental semua ini Kepental. Kak Nora? Enggak tahu aku. Biasa dari tadi siang. Gara-gara ada Metusala. Apa? Ambil marga. Hah, Kalau orang Kristen motong kerbau apa babi? orang Kristen. Iya. Alah. Kalau ngambil marga biasanya Babi lah. kira-kira kerbau ya. Mana ada mereka kerbau? Babi berarti. Babi. Babi mereka tuh babi. Ya, semua. Oh, di report. Di report. Sak mereka itu babi. Di report. Siapa? Yang mental-mental kayaknya di report mungkin kan? Enggak ada sini pemberitahuan. Enggak, dari tadi siang kayak gini Kang Dito, mental-mental. Jaringan nggak bagus. Karena mau menuju pemilu ini loh Bang. Nanti pemilu nanti ini diapakan semua ini jaringan ini Pasar Ibu internet. apa ya? Apa? Tuh ada anak kecil suara. Pasar Ibu. Batak Toba ya. Mana anak kecil? Oh, anak tetangga. Oh. Kalau suara anak kecil, akun Kak Nora Aku lagi kebal. ngomong. Apa kebal tadi malam? Ih, kesel kali aku kan. Tadi malam Naik di situ orang. Uniriva. Apa bulu ketek. Terus si Blender. Terus si Christian Immanuel. Siapa lagi?